Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Kumara Aji, NIM 66, Prodi Sistem Informasi dari PLUK B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, proyek pemrograman web yang berjudul Pelayanan Pasien Rumah Sakit. Pertama-tama kita buka ini dulu. Lalu kita buka PHP-nya. Ya, di sini database saya adalah rumah sakit. Ya, ini adalah tabelnya. Ada apotik, ya strukturnya seperti ini. Kode obatnya integer 11, lalu nama obat memakai jenis varchar 50, jenis obat varchar 50, harga varchar 50, stok varchar 50. Lalu ada dokter, ya kode dokter integer 11, nama dokter varchar 50, alamat dokter varchar 50, spesialisasi varchar 50, lalu ada kode pasien sebagai indeks integer 11. Lalu ada login dokternya, session, ada ID integer 11, username varchar 30, lalu ada password varchar 30. Selanjutnya login pasien. Login pasien seperti ini, ada ID, lalu username, lalu password. Selanjutnya login petugas, strukturnya kita lihat ya seperti ini, ID, username, password, sama seperti login dokter dan juga login pasien. Lalu ada tabel pasien rawat inap, ada kode pasien integer 11, nama pasien varchar 50, jenis kelamin, alamat pasien, tanggal datang, pakai date, penyakit, dan juga kode ruang sebagai indeks. Lalu selanjutnya ada tabel pasien rawat jalan, ada kode pasien rawat jalan, nama pasien rawat jalan, jenis kelamin rawat jalan, alamat pasien rawat jalan, tanggal datang rawat jalan, keluhan, dan yang terakhir adalah kode obat sebagai indeks. Lalu selanjutnya di sini saya mempunyai tabel pembayaran di mana strukturnya ada kode pembayaran, jumlah pembayaran, kode pasien sebagai indeks, dan juga kode pasien rawat jalan sebagai indeks juga. Lalu selanjutnya saya ada tabel petugas. Struktur dari kode petugas tersebut yaitu yang pertama kode petugas maka integer 11, nama petugas jenisnya varchar 50, jenis kelamin varchar juga 30, alamat petugas varchar 50, jam jaga, lalu ada kode pembayaran sebagai indeksnya. Ya, yang terakhir ada tabel ruang di mana strukturnya ada kode ruang, nama gedung, dan juga nama ruang. Ya. Lalu di sini relasi dari tabel tersebut ya seperti ini. Lalu kita masuk ke sublimnya.
Ya, ya di sini saya mempunyai indeks. Ini adalah halaman awal. Indeks sendiri terdiri dari home dan login. Lalu setelah di indeks, kita masuk ke login. 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 Ya, login satu ini untuk login dari petugas. Jadi petugas nanti akan mengisikan data dari pasien agar lebih mudah dalam pendataan. Ini adalah cek login yang pertama. Seperti ini, session start. Ini ke login petugas. Lalu yang kedua ada login. Ya, ini login dari dokter. Jadi kita bisa menginputkan username sama passwordnya dokter. Ini adalah cek login yang kedua. Seperti ini kira-kira. Ke login dokter ya. Lalu login yang terakhir ini atau login yang ketiga itu login pasiennya. Jadi pasiennya bisa melihat data dari pasien rawat jalan dan juga pasien rawat inap yang dirawat dalam rumah sakit tersebut. Ini adalah cek loginnya seperti ini. Ya. Setelah login, lalu ya ini ada beberapa form ya. Seperti form petugas, ini untuk mengisi data dari petugas seperti ini. Ada form pasien rawat inap. Ini untuk mengisi data dari pasien rawat inap itu sendiri. Lalu pasien rawat jalan bersama dengan pasien rawat inap. Lalu ada form ruang, ya, form ruang. Form ruang ini nantinya untuk mengisikan data dari nama ruang, nama ruang dan juga nama gedung. Lalu form dokter, ya, ini form dokter. Form dokter ini untuk mengisikan nama, alamat dan juga spesialisasi dari dokter. Lalu ada form yang terakhir ini form apotik. Di form apotik sendiri kita dapat nanti petugasnya dapat mengisikan nama obat, jenis obat, harga obat dan juga stok barang yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat langsung kita langsung run saja coba. Kemudian localhost. Pelayanan rumah sakit karena folder saya bernamakan pelayanan rumah sakit index.php ya. Ya, seperti ini tampilan awalnya. Ini adalah index.php. Ada home dan juga login. Kita langsung login saja. Login. Nah, ini dia, ini yang login pertama, login kedua dan juga login ketiga. Kita akan login sebagai pegawai. Pegawai di sini tugasnya mengisikan data dari pasien dan yang lain-lain. Jika di sini kita masuk ke login 1 ini, jika petugas belum memiliki akun maka bisa mendaftar. Kita contohkan daftarnya, semisal namanya Dani, passwordnya Dani juga. Ya, ini berhasil. Dani. Kalau login ya. Oke, isi data di sini.
Ada pasien rawat inap, pasien rawat jalan, form dokter, petugas, form apotik, dan juga form ruang. Kita isikan form apotik. Coba ya. Ya, di sini nama obat, misalkan paracetamol ya. Jenis obat pusing. Harganya misalkan 1.000. Stoknya 1. Berhasil. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Lalu ini form petugas. Ya, lalu misalkan kita mengisikan form ruang, ya seperti ini nama gedung, misalkan kita isi Patimura, lalu nama ruangnya kita misalkan isi dengan 3D. Ya, seperti ini tampilannya, ada kode ruang, nama gedung, nama ruang. Ini tadi yang kita inputkan terakhir tadi. Aduh, salah. Lalu kita coba untuk mengisi pasien rawat inap ya. Misalkan nama lengkapnya kita isi nama saya ya, Dani Kumara. Gendernya laki-laki, alamat misalkan Tambahan. Salah saja ya. Penyakitnya misalkan demam, nama gedungnya Patimura, nama ruangnya 3D. Kirimkan. Ya, berhasil. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari pasien rawat inap. Yang pasien rawat jalannya hampir sama seperti ini. Ada kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal datang, penyakit, nama gedung, nama ruang. Misalkan edit, ya edit ya. Kita ganti, kan ruangannya pindah ke 1D. Ya, seperti ini kira-kira. Lalu kita coba untuk login sebagai pasien. Kita daftar dulu, misalkan namanya Dani, passwordnya Dani juga. Dani. Oke. Nah, misalkan kita sebagai pasien rawat inap, nah ini bisa melihat data dari pasien yang dirawat. Oh iya, saya lupa. Kita juga melihat dari pasien rawat jalan. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, itu adalah project web dari saya yang berjudulkan Pelayanan Rumah Sakit. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.